Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Baitullah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan malam yang mulia ini kita dapat bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah dilanjutkan dengan kajian ilmu agama. Sesungguhnya mempelajari ilmu agama, ngaji, nuntut ilmu, itu merupakan anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sejatinya dengan kita memahami ilmu agama, maka kita akan dijamin keselamatan di dunia maupun di akhirat. Artinya ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, tidak ada jalan lain kecuali dengan cara menuntut ilmu agama. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 123, surat ke-20 ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka jika telah datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Hadirin sekalian, para ulama ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, beliau mengutip penjelasan daripada ulama tafsir di kalangan para tabi'in, yaitu adalah Abu Aliyah rahimallahu taala. Beliau menjelaskan yang dimaksud daripada hudan di dalam ayat ini, yang dimaksud petunjuk daripada ayat ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, barang siapa yang mau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, mau ngaji, nuntut ilmu, belajar Al-Quran, belajar hadis, maka jaminannya kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadillu wala yashqa. Maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan yang dimaksud tersesat adalah tersesat di dunia, dan yang dimaksud celaka adalah celaka di akhirat.
Sehingga manakala seseorang itu menuntut ilmu agama, mau ngaji, mau belajar petunjuk-petunjuk Allah, ya, maka jaminannya seseorang itu tidak akan tersesat di dunia. Artinya dia akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang disenangi Allah, mana yang tidak disenangi Allah, mana amalan-amalan yang mendatangkan cinta Allah, mana amalan-amalan yang dibenci oleh Allah. Ngerti. Sehingga mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan efeknya apa? Dia akan selamat di akhirat. Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kebahagiaan yang sejati, Pak. Jadi kurang tepat ketika seseorang meletakkan harta sebagai kebahagiaan, meletakkan kedudukan sebagai sumber kebahagiaan, itu tidak tepat. Kita sendiri telah melihat bahwasanya banyak orang punya harta kaya raya, tapi hidupnya berantakan, rumah tangganya berantakan, anaknya overdosis, naudzubillah min dzalik, bapaknya tersangkut korupsi, hartanya banyak. Dan tidak sedikit ketika seseorang dia memiliki popularitas, kedudukan. Di awal dia memiliki pemikiran bahwasanya ketika saya memiliki popularitas, ketika saya memiliki kedudukan, hidup saya akan bahagia. Dan ternyata tidak setelah dia mendapatkan itu semua. Dan tidak sedikit dari seseorang yang demikian itu matinya bunuh diri. Banyak sekali artis-artis yang dia sudah populer, matinya bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Dan ketika seandainya Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kebahagiaan itu pada harta dan kedudukan, maka sungguh Allah itu bukan Rabb yang maha adil. Seandainya. Karena tidak semua Allah Subhanahu wa ta'ala berikan harta yang melimpah. Tidak semua Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekayaan. Tidak semua Allah Subhanahu wa ta'ala berikan popularitas dan kedudukan. Tidak semua. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala adalah Rabb yang maha adil. Artinya semua manusia berhak bahagia, semua hambanya berhak bahagia. Dan kebahagiaan itu letaknya di mana, Pak? Di hati manusia. Ketika seseorang merasa hidupnya cukup, ketika seseorang merasa hidupnya tentram, nyaman, tenang, dan ketentraman, kenyamanan itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apa? Ketika seseorang mau mempelajari petunjuk-petunjuk Allah dan mau mempelajari dan mau mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka inilah sedikit muqaddimah sebagai penyemangat bagi kita semua untuk bagaimana kita lebih semangat lagi menuntut ilmu agama. Lebih semangat lagi ngaji. Supaya itu tadi, supaya hidup kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Baik. Hadirin jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin membahas terkait tentang adab tatkala bertemu. Adab tatkala kita berjumpa dengan siapapun itu. Hadirin sekalian, saya yakin kula lan panjenengan kita semua mengaku bahwasanya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua sepakat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan suri tauladan yang baik, yang patut untuk kita ambil contoh dari segala sisi kehidupannya. Gini apa buatan Pak? Ada yang tidak sepakat di sini? Saya kira semuanya sepakat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah."
Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumal akhir, dan bagi seseorang yang menunggu datangnya hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang-orang yang dia menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik, contoh dalam segala sisi kehidupannya, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah. Artinya, ketika kita mengaku umat baginda Nabi SAW, maka sudah sepatutnya kita mencontoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bosok gaule niku napa, Pak? Kepo. Ngertos kepo, Pak? Berusaha untuk mencari tahu bagaimana sih kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita paham manusia yang berhasil, manusia yang sukses itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dijamin surga oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya untuk kita belajar bagaimana sih contoh kehidupan beliau. Belajar sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah akhlak beliau. Akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah itu kan kata para ulama ahli hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, sifat, dan takrir, pembiaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah. Maka akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Permasalahannya ini, kenapa sekarang ini akhir-akhir ini kalau kita memperhatikan banyak umat Islam sendiri itu fobia dengan Islam. Ya. Kalau bahas masalah Islam itu kayaknya kesannya, ngapun tentang kesan keras. Kenapa? Bahkan tidak sedikit dari kalangan kaula muda sudah tidak mau mendekat ke masjid, sudah tidak mau membuka Al-Quran, menganggap itu adalah sesuatu hal yang tabu. Agamanya Islam, KTP-nya Islam, tapi fobia terhadap Islam. Kenapa? Ya karena kesalahan kita sendiri. Kesalahan di sisi apa? Karena kita tidak berakhlak sebagaimana akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak umat Islam, mohon maaf ngapunten, lisannya jauh dari Islam, yang sehari-hari dibaca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, tapi yang keluar dari lisannya bukan Al-Quran, tingkah lakunya bukan Al-Quran, sehingga tidak kaget kalau sekarang itu Islam semakin dijauhkan oleh manusia. Maka ini PR bagi kita semua Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana kita belajar lagi, belajar akhlaknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi itu Pak, wong musuhnya saja itu percaya oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dengan ya masih percaya menitipkan barang-barangnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia percaya bahwasanya Rasul itu adalah Al-Amin. Jadi Rasulullah SAW itu dimusuhi bukan karena akhlaknya, karena sesuatu yang dibawanya, tauhid. Kalau akhlaknya semua musuhnya mengakui baginda Nabi SAW top. Dari sisi perkataannya, tingkah lakunya, sikapnya. Nanti kita akan belajar bagaimana akhlak baginda Nabi SAW ketika disapa oleh saudara muslimnya. Akan kita belajar di sini. Maka jamaah sekalian, mari kita coba belajar perlahan demi perlahan, tapi pasti belajar tentang akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita amalkan dalam keseharian kita. Ya, kita amalkan dalam keseharian, khususnya adalah dengan jamaah kita satu masjid. Insya Allah kalau akhlaknya satu masjid ini, akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penuh Pak masjid ini Pak, penuh. Wallahi itu.
Kalau akhlaknya baginda Nabi, akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah istri-istri kita itu mau mendengarkan nasihat kita. Kadang istri kita itu kenapa enggak mendengar nasihat kita? Walah ndabrus ngomong tok. Wong kelakuan ora padha mbek omonganmu kadang kala gitu kan. Ya, kadang kala gitu, Pak. Ya. Jadi insya Allah kalau akhlak kita baik, insya Allah satu RT ya yang di lingkungan sini, haulal masjid, yang lingkungan masjid ini mau makmur masjid ini. Dimulai dari takmirnya dulu ya, jamaahnya dulu, belajar akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya salah satu ikon atau ciri khas dari seorang Muslim adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Bahkan keimanan seseorang itu dikatakan Nabi SAW tidak sempurna ketika akhlaknya itu tidak mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau saya boleh menganalogikan, Pak, bangunan Islam ini seperti sebuah bangunan rumah. Pondasinya itu adalah akidah yang terdiri dari 6 rukun iman. Kemudian tiang-tiangnya ini adalah masalah amaliyah yang terdiri dari 5 rukun Islam. Dan bangunan ini sudah sempurna belum, Pak? Kalau hanya pondasi sama tiang. Sempurna belum? Dikatakan sempurna belum? Belum. Maka penyempurnanya adalah akhlak yang mulia. Makanya akidah, kemudian ibadah, dan juga akhlak ini merupakan kesempurnaan daripada agama. Makanya tingkatan Islam itu ada berapa? Ada 3. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu akhlak itu sendiri. Makanya para ulama ketika menulis kitab-kitab akidah, Pak, itu tidak pernah lepas daripada pembahasan akhlak. Karena akidah tanpa akhlak nol, Pak. Akidahnya bagus, ibadahnya rajin, akhlaknya amburadul. Ambek tonggone bendino yo gak wau, ambek bojone yo ngomong sak penake dhewe, ambek anake bentak-bentak, wis pokoke amburadul. Ya maka bagaimana sholatnya? Ya. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Lah kok sholat sik nglakoni kemungkaran iki piye? Nah, makanya ini perlu kita belajar, perlu melengkapi ini, Pak. Belajar rukun iman, belajar rukun Islam, belajar akhlak. Belajar gak usah sing aneh-aneh, Pak. Wis iki dipelajari. Rukun iman, rukun Islam, akhlak, insyaallah. Istiqomah, mati insyaallah mlebu swarga insyaallah. Ini. Tip. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak yang mulia. Di antaranya akhlak ketika kita berjumpa dengan sesama saudara kita. Saudara kita di sini adalah ya, baik itu adalah saudara kerabat kita, tetangga kita. Tetangga kita itu saudara kita, Pak. Ya, kemudian orang-orang yang ada di lingkungan kita, baik di lingkungan tempat tinggal kita maupun di tempat kerja kita. Bagaimana sih adabnya ketika kita berjumpa? Baik. Kalau saya boleh merumuskan, adab ketika berjumpa itu adalah 3S, Pak. 3S. Apa 3S itu? Senyum, sapa, salam. Loh, Ustaz kok koyo motone koperasi, Ustaz? Loh, yo ngeten niku anjene koperasi niru sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makane cek koperasine orang bangkrut ya kudu niru banginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3S. Ini gampang diinget ya. Pokoknya lek ketemu wong iling 3S iki, Pak. Ingat. Yang pertama adalah apa? Senyum. Coba kita urai satu persatu ya. Yang pertama adalah senyum. Di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita bertemu dengan seseorang, siapapun itu, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, ketika kita bertemu maka sambutlah dia dengan senyum. Senyum itu agak gampang ya, Pak ya. Mek ngangkat ngene tok, ngene tok. Tapi aja ngenang diri senyumnya kok gendeng. Ya wis maksud ketemu wong lho, Pak, senyum. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, perhatikan. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu, khususnya sesama muslim, itu bernilai sedekah. Jadi konsep sedekah dalam Islam itu mudah, Pak.
Tidak harus yang namanya sedekah itu kita mengeluarkan uang. Tidak harus yang namanya sedekah itu kita ngasih makan. Ya memang itu sedekah. Tapi ada sedekah yang paling mudah. Paling mudah, paling gampang wis pokoke. Napa niku? Senyum. Ketemu orang senyum. Lah kok bisa senyum itu sedekah? Ketika kita keluar ke rumah, ada saudara kita keluar rumah. Kemudian dia kebetulan di rumahnya lagi ada masalah, bengkrengan ambek bojone, Pak. Mari tukaran. Atine sumpek gak kira-kira mari tukaran bojone? Sumpek, Pak. Wis metu. Karepe metu golek angin cek apa? Penak ngono. Plong. Terus ketemu. Kita sambut dia dengan senyuman. Kira-kira itu bisa mengurangi gak sedikit dari rasa gundahnya tadi? Gini, Pak. Pertanyaannya, bukankah ketika kita membahagiakan orang lain itu merupakan sedekah? Sedekah, Pak. Pahala nggak kira-kira? Pahala. Kebalikannya. Wes nang omah sumpek ketemu, misalkan budal kantor, Pak. Iki tak rasakno ya, Pak. Nggih, matur nuwun sangat, Pak. Jazakallahu khairan nggih. Matur nuwun sangat. Nggih. Budal kantor. Nah, terus kemudian sampai di kantor itu ketemu atasan itu. Assalamualaikum, selamat pagi, Mungkin. Bahkan nih, selamat pagi. Kemudian mencucung. Ya, kira-kira hati tambah mangkel gak kira-kira? Kudu tak sau mantap. Wes mangkel nang omah ya, ketemu malah mencucu, ya enggak? Nah, inilah jawaban kenapa senyum itu merupakan bagian daripada sedekah, Bapak sekalian. Maka jangan kita ya mahal-mahal untuk melepas senyum kita. Dan orang yang paling berhak menerima senyuman kita itu siapa? Yang orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita yang pertama. Istri kita, anak kita, tetangga kita. Ya, tentunya ya yang ya kalau misalkan sikap itu kita menampakkan senyum itu ya, maka yang paling utama adalah sesama jenis. Adapun lawan jenis kita pertengahan, tidak terlalu menunjukkan wajah yang terlalu ini dan juga tidak berlebihan lah, terlalu kakek senyum ambek tonggone lah bahaya, Pak. Dibacok. Terus senyum ambek bojoku. Ya wis sing biasa-biasa. Paham nggih maksud kula nggih? Paham nggih, Pak? Nggih ngeten niku. Jadi seperti itu. Itu merupakan sedekah dan itu yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketemu orang senyum. Itu merupakan sedekah, Pak. Masya Allah. Betapa mulianya akhlak baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, membuat hati itu tentrem, Pak. Membuat hati tentrem. Senang ketika orang itu wajahnya teduh, senyum. Ya. Orang senyum itu memberikan keteduhan di dalam jiwa. Di dalam jiwa. Ya, dan kita harus adil dalam akhlak ini. Jangan sama orang lain senyum, bersikap lemah lembut, kepada istrinya sendiri kasar. Tidak pernah menampakkan wajah yang menenteramkan. Ini salah, Pak. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik daripada kalian itu adalah yang baik terhadap istrimu. Dalam riwayat lain terhadap keluargamu. Jadi ukuran baik seseorang itu bukan terhadap orang lain. Karena orang itu mudah sekali untuk drama di hadapan orang lain. Tapi akhlak manusia yang sebenarnya adalah ketika di rumahnya. Makanya saya tidak sepakat kalau SKCK itu bikin di kantor polisi, Pak. SKCK itu bikin yang membuat SKCK, yang ngasih tanda tangan SKCK kudune bojone, Pak. Kalau perempuan mau bikin SKCK suaminya, kalau suaminya bikin SKCK istrinya. Karena istri yang lebih tahu akhlak terhadap pasangannya. Betul gak, Bro? Pak polisi nggak ngerti. Semoga nggak ada catatan kriminal, lolosan ngoten. Nah, gitu. Jadi yang lebih tahu tentang akhlak kita adalah pasangan kita, keluarga kita. Jadi akhlak itu harus adil, Pak. Itu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Rasulullah SAW itu kalau sudah di rumah, dia tanggalkan kekhalifahannya, dia tanggalkan kenabiannya, dia tanggalkan kepanglimaannya. Rasulullah itu ya panglima, ya Rasul, ya khalifah, presiden kalau sekarang itu, ya panglima. TNI kalau sekarang ya. Tapi ketika di rumah, ya nyuci piring, nyuci baju, ya bantu masak. Itu akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nyapu. Itu akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu yang pertama, Pak. Jadi kalau ketemu orang apa, Pak? Yang pertama, senyum. Jadi jangan mahal-mahal tebar senyum ya, Pak ya. Baik. Kemudian yang kedua, akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sapa dengan mengucapkan salam. Jadi setelah kita senyum ketika bertemu orang, yo disopo, koncone, tonggone, satu jamaah disapa. Ya, disapa. Bagaimana sapanya diajar oleh Rasulullah SAW adalah dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Lebih baik lagi kalau sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ketika sesama muslim ketika berjumpa. Dan orang yang disampaikan salam itu wajib untuk menjawabnya. Waalaikumsalam. Ya kalau disalam ya disopo salam. Kalau disopo salam assalamualaikum ya dijawab waalaikumsalam. Kadang mungkin ya kadang ada sebagian yang sudah sepuh karena refleks. Bengkong. Ya, kalau memang nggak tahu ya nggak apa-apa. Kalau tahu disampaikan salam ya dijawab waalaikumsalam. Kita sesama muslim. Ini syiar Islam. Di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslim ala muslim situn. Hak sesama muslim kepada muslim yang lain itu ada 6 yaitu diantaranya idza laqitahu fasallim alaih. Ketika berjumpa itu mengucapkan salam. Bahkan dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam. Ini Rasulullah SAW menyampaikan bukan ya ayyuhal mu'minun, tetapi ya ayyuhan nas, semua manusia. Afsus salam, tebarkanlah salam. Ya kalau sesama kaum muslimin ucapkanlah salam, assalamualaikum. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan asal suatu perintah itu apa, Pak? Kalau dalam kaidah usul fikih. Mungkin yang pernah mondok tahu. Asal suatu perintah itu fi'il amar itu adalah wajib. Maka yang mengucapkan salam itu yang rajih adalah wajib. Ketika kita tahu terutama sesama muslim. Wa at'imut ta'am kata Rasul, dan berikanlah makan. Wasilul arham, dan sambunglah hubungan silaturahim. Silaturahim itu sesama kerabat. Adik, kakak, paklik, bule, bude itu kerabat. Silaturahim. Wasallu wan nasu niyam, dan salatlah ketika manusia itu pada tidur, yaitu salat qiyamul lail, salat tahajud mungkin ya. Kemudian apa jaminannya? Tadkhulul jannata bisalam, maka masuklah kamu ke dalam surga dengan sejahtera. Artinya ketika kita mau masuk surga, ini Rasul menghimbau atau memberikan kepada kita ya, di antaranya tipsnya adalah sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam. Dan namanya sebarkan berarti bersering-sering, berbanyak-banyak, namanya menyebarkan. Ketika kita bertemu orang, ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian memberikan makan. Lalu menyambung hubungan silaturahim, mengerjakan sholat di tengah malam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita apa? Adalah surga. Nah, kemudian bagi yang disapa dengan salam, itu wajib untuk menjawabnya. Kalau kita mendengar salam, maka wajib menjawabnya. Hukumnya wajib. Apa dalilnya? Quran surat An-Nisa ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha." Apabila kamu dihormati, yang dimaksud tahiyyah di dalam ayat ini adalah disampaikan salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Aurudduha, atau minimal itu sepadan. Kalau misalkan assalamualaikum ya dijawab lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa, Pak. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kalian. Dia dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau minimal sepadan waalaikumsalam. Gitu. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan mengucapkan salam itu diperintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya kepada orang yang kita kenal saja, Pak. Kebanyakan kita itu kan mengucapkan salam itu kepada orang yang dikenal. Iya nggak, Pak? Betul nggak?
Terhadap orang yang kita tidak kenal itu, kadangkala itu kita malas mengucapkan salam. Jangankan kepada orang yang tidak dikenal, Pak. Ini realita, Pak ya. Kadangkala bertemu orang yang beda masjid, beda organisasi, beda seragam pengajian, ibu-ibu biasanya. Si siji kelampingnya abang, si siji pink. Majelis taklim toko ndi? Iki muslim iki. Gak gelem salam, Pak. Beda ormas. Nah, karena kan alhamdulillah ya, muslim kita itu mayoritas dan berdiri di bawah naungan organisasi-organisasi muslim. Seharusnya ini merupakan wadah untuk kita saling berjuang sesama kaum muslimin, bukan saling gep-gepan. Kudune lak ngeten sih, Pak. Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari bentuk Nahdlatul Ulama. Tujuannya kan untuk apa? Untuk sebagai media dakwah. Gini ngoten. Demikian Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan gak ngeten niku sami mawon. Syekh Ahmad Asy-Syurkati buat nama Irsyad dan lain-lainnya, Persis dan sebagainya. Nah, tapi kadang kala itu beda organisasi mau salam enggak ketemu, Pak. Assalamualaikum. Ya. Kadang orang piye padha KTP ini ya muslim, adzane ya padha, Qur'ane padha, hadise padha, nabine padha. Lah ketemu orang disalam orang gelem nyopo lho, orang gelem bales. Ngeten iki piye? Konsep Islam semacam apa kayak gini nih? Saya sering menyampaikan hal ini di setiap masjid itu. Selalu saya sampaikan wanti-wanti. Kenapa? Karena terenyuh kita ini sesama kaum muslimin. Lah sing ngapunten, saya tidak mengatakan non muslim, tapi musuh-musuh Islam ketika melihat hal seperti itu kan ya tepuk tangan, Pak. Sesama muslim ternyata gak wau dadakno. Walang tardu ankal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatak. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani yang mereka memusuhi kaum muslimin tidak pernah ridho kepada kita sampai dengan kita masuk ke dalam agamanya. Artinya apa? Dia itu tidak pernah suka dengan kita. Yang mereka menampakkan permusuhannya. Dan kemudian langsung terjauh ya Yahudi, Nasrani, pokoknya semua Nasrani foto ya orang. Yang mereka menampakkan permusuhannya di kalangan kaum muslimin. Mereka nggak pernah suka dengan kita. Maka seharusnya kita sesama kaum muslimin itu kompak, sebarkan salam. Itu merupakan syiar Islam. Kepada siapapun, nggak peduli apapun organisasinya, apapun majelis taklimnya, apapun masjidnya, ketemu salam. Karena Rasulullah SAW mengajarkan demikian itu, bahkan terhadap orang yang tidak kita kenal. Kata baginda SAW dalam hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6236, bisa dibuka dalam Sahih Bukhari. Ketika itu Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya, ayul Islam khair. Amalan Islam apa sing apik niku Rasulullah? Pripun ngandikane Rasulullah SAW? Beliau menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man arafta wa 'ala man lam ta'rif. Kata Rasulullah SAW, tut'imut ta'am, berikanlah makan, lagi-lagi ngasih makan. Tadi di sini hadisnya apa? Setelah afsus salam, wa'at'imut ta'am. Di sini hadis riwayat Bukhari apa? Tut'imut ta'am. Ini tarbiyah, Pak. Ini ajaran baginda Rasulullah SAW. Ini kadang-kadang ditinggalkan. Kadang kita tuh lebih suka ngasih uang daripada ngasih makan. Ya boleh-boleh saja. Tapi ngapunten, ngapunten saya tidak bukan berarti kemudian tu'uzon, tidak. Ketika kita berjumpa dengan seseorang yang kita tidak kenal, kemudian dia meminta-minta, apalagi usianya masih muda. Kita ngasih makan dengan ngasih uang, kira-kira lebih mendidik mana, Pak? Makan. Dengan ngasih makan itu pertama, ya, kelihatan orang yang benar-benar miskin dengan orang yang pura-pura miskin. Yang pertama. Yang kedua, dengan memberikan apa nilai tarbiyahnya, kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk ngasih makan. Dengan ngasih makan, badannya sehat, kuat, dia bisa bekerja. Ngasih uang, tuh kono odo teman. Kadang ini, ayo terus ini. Tuh kayak itu, yo. Tujuannya kan bukan itu. Kita ngasih untuk menafkahi keluarganya. Makanya, ternyata kenapa kok banyak sekali hadis untuk menganjurkan memberi makan. Bahkan kalau orang yang meninggalkan puasa itu membayar fidyahnya dengan ngasih apa? Makan. Banyak sekali. Karena ada ternyata kalau kita telusuri ada nilai tarbiyahnya di sini. Bukan kemudian mutlak salah orang yang ngasih uang, ya enggak. Ya silakan aja, terutama kalau lebih baik kalau mau ngasih uang pembangunan masjid, jembatan, ya untuk kemaslahatan umat yang gitu kan. Atau tetangga kita yang benar-benar kita tahu dia membutuhkan. Nah,
itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, amalan yang Islam yang mulia, wa taqra'us salama 'ala man arafta wa 'ala man lam ta'rif. Mengucapkan salam kepada orang yang kalian kenal dan kepada orang yang tidak kalian kenal. Itu baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita demikian itu. Terus bagaimana Ustaz ketika kita dengan saudara yang non muslim? Ya silakan ucapkan, sampaikan salam. Tapi tidak mengucapkan salam sebagaimana salam yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena baginda SAW bersabda dalam hadis riwayat ya Muslim dalam hadis nomor 2167 ya bahwasanya kata Nabi SAW, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kamu mendahului mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Artinya kita tidak boleh mengucapkan assalamualaikum. Tapi ketika mereka mengucapkan salam dan kita mendengarnya secara jelas yang disampaikan assalamualaikum, maka kita boleh menjawabnya. Boleh menjawabnya. Tapi ketika kita berjumpa dengan saudara kita yang non muslim, bagaimana cara salamnya? Ya dengan kebiasaan di tengah masyarakat kita, monggo Pak, nyun sewu Pak, bareng Pak. Kan begitu kan? Tradisi kita kan mengajarkan demikian itu. Itu kalau diamalkan Masya Allah. Itu masyarakat kita itu luar biasa. Sejahtera, nyaman. Ya. Sejatinya itu ya Pak ya. Nah, karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Setelah istri yang solehah dan anak yang soleh itu apa Pak? Tetangga yang solih. Makanya dulu para ulama itu kalau menjual rumah yang menjadikan standar mahal atau murahnya rumah bukan dari sisi infrastrukturnya atau sisi bangunannya Pak. Kalau kita baca kitab. Apa Pak? Tonggone Pak. Semakin alim semakin larang omah iku Pak. Lah kira-kira saiki kalau tak ngerti panjenengan, kira-kira ngapunten. Mudah-mudahan di sini kita. Kalau kita punya tetangga wis cara nang masjid, akhlaknya pelek. Kira-kira nyaman enggak kira ini? Harus cangkruk nang ngarep ya malas kan kira-kira. Ngene mboten. Jadi tetangga yang mulia, tetangga yang akhlaknya baik itu adalah yang membuat hati kita nyaman. Nah, maka seharusnya ketika kita mengamalkan ini, tetangga kita tidak merasa terganggu dengan hadirnya kita. Tetangga kita akan merasa nyaman dengan adanya kita. Ketemu senyum. Ini baru sebatas ini Pak. Sampaikan salam. Kalau Islam, assalamualaikum Pak. Pulang dari masjid, assalamualaikum Pak. Ya. Kemudian kalau misalkan non muslim, monggo Pak. Itu kan luar biasa. Iki sholatnya nang ndi iki? Oh baitu. Ngaji nanti nang baitu. Oh pantesan akhlaknya luar biasa. Tapi enggak luar biasa yang dikaji akhlaknya Nabi kok. Akhlak baginda Nabi ya seperti ini. Yang mengaku aswaja, yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Ini akhlaknya ahlus sunnah wal jamaah. Lek ngakune ahlus sunnah wal jamaah aswaja lek akhlaknya adoh teko Rasulullah ya dudu aswaja jenenge. Nggih napa Pak? Oke. Niki Rasulullah SAW ketemu senyum, sampaikan salam. Orang yang dikenal kadang kala ini keluar dari masjid. Kan jelas kalau keluar dari masjid kira-kira muslim apa non muslim Pak? Muslim dong keluar dari masjid. Pakai sandal bareng-bareng. Kadang kala orang ngecem salam ya. Sopo ora kenal. Iki cedek Pak, jarane pirang senti. Ora gelem salam Pak. Padahal yuk ketemu, mari sholat Islam. Kemudian kan, assalamualaikum Pak. Meskipun memang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam. Kalau bertemu dengan orang yang lebih tua, maka yang muda lebih dahulu mengucapkan salam. Ketika orang yang banyak dengan orang yang sedikit, maka orang yang sedikit lebih dulu mengucapkan salam. Ketika orang yang duduk-duduk dengan naik kendaraan, maka yang orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang duduk-duduk. Tetapi ya kalau kemudian ojo terus saling nyekel egone aku letuwek salam ya gini guys. Ya kalau bisa bareng-bareng assalamualaikum, waalaikumsalam, itu kan luar biasa. Khususnya masih muda-muda ini, adik-adik ini. Ya kalau ketemu bapaknya, isoknya salam. Ketemu mas-masnya, ngucapkan salam. Itu saya terapkan di rumah pun demikian Pak, sama anak-anak itu. Ketemu bapak siapapun, ayo, di depan ada bapak itu, sampaikan salam lagi naik motor. Assalamualaikum Pak. Biar dia terbiasa. Ini kan hal yang sepele sebenarnya. Tapi ini ketika tidak dididik dari kecil tidak menjadi hal yang biasa. Bahkan kemarin itu ada temannya anak main ke rumah, lupa nggak ngucapin salam, dimarahin sama anak itu. Hei, kalau masuk rumah itu sampaikan salam. Masya Allah. Sampai segitu ternyata apa yang kita sampaikan terus itu tertanam. Itu nanti sampai besar Pak.
Sepele. Kalau ketemu orang yang lebih tua permisi, kulunuwun. Ini kan sudah mulai ditinggalkan. Pikirnya anak saya sekolah standar internasional, pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Arab, ahli matematika, olimpiade, tapi orang dua attitude. Kemana terus Pak? Ini tidak. Ini bukan merupakan target inti daripada pendidikan Pak. Sekolah yang berhasil adalah sekolah yang membentuk karakter daripada anak itu sendiri. Itu sekolah yang berhasil Pak. Maka kami dengan Ustadz Abdul Rauf Hafizullah Ta'ala yang hari ini kami gantikan, kita punya ngasuh sekolah di Tarik, sekolah murah, memang solusi buat saudara-saudara kita yang tidak mampu, ya. Yang merupakan standar kita adalah yang merupakan target kita adalah membentuk karakter. Jadi PR-nya kalau ke rumah itu bukan matematika, bahasa Inggris. Hari ini PR-nya mijeti orang tua. Nanti orang tua telepon, Pak, nanti kalau anak mijeti kasih bintang. Gitu. Hari ini PR-nya nyuci piring. Hari ini PR-nya, kenapa? Karena akhlak itu menjadi sebuah karakter, Pak, kalau dibiasakan. Nah, kita yang masih punya anak kecil ini, kita lebih intens dalam masalah itu. Masalah hafalan Quran, masalah hafalan hadis, itu nanti pengembangan. Pembentukan karakter di usia 5 tahun sampai dengan berapa tahun? Sampai dengan 9 tahun. Makanya perintah Rasulullah SAW memukul ketika dia meninggalkan sholat umur berapa? 10 tahun. Setelah itu, sudah sulit, Pak. Oh, panggil, Pak. Ngongkon sholat umur 11 tahun. Wah, temenan Pak, sampai nangis temenan. Makanya memerintahkan umur sholat itu umur berapa? 7 tahun Pak. Itu pembentukan karakter. Kalau sudah sedemikian rupa akan, makanya di usia-usia seperti itu penanaman akidah, akhlak. Dan itu kita akui sudah mulai hilang attitude. Saya rasa mulai hilangnya pelajaran PMP saya kira. Dulu saya masih dapat pelajaran PMP, ya enggak Pak? Nah, saya generasi tahun 90-an itu masih ketemu pelajaran PMP, Pak. Alhamdulillah. Orang menjenguk orang sakit, gitu Pak. Sekarang udah nggak ada, Pak. Allahu Akbar. Nah ini, maka ya bukan salah sekolahnya. Yang merupakan menjadi tanggung jawab ya adalah kita. Dan yang terkecil seperti tadi, mengucapkan salam. Bukan hanya bagaimana mengucapkan assalamualaikum, tapi ketemu orang. Coba kalau ketemu orang, nak, sapa, monggo Pak. Kalau permisi Pak, itu kan sepele itu. Tapi kalau tidak ditanamkan dari kecil nggak bisa Pak itu Pak. Oh war, ketemu wong tuh war. Ada sekarang itu. Nah makanya ini PR buat kita semua ya. Bisa jam berapa Pak? Kurang lama. Baik kita. Kemudian yang terakhir yang ketiga. Akhlak atau adab ketika kita berjumpa dengan sesama kaum muslimin atau saudara kita siapapun itu adalah setelah kita sambut dia dengan senyuman, kemudian kita mengucapkan salam, lalu yang ketiga yang terakhir adalah salaman Pak, musafahah. Jadi senyum, kemudian salam, assalamualaikum, ya langsung samperi Pak, bersalaman, berjabat tangan. Ini sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, baginda SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqā." Kata baginda Nabi SAW, tidaklah dua orang muslim saling bertemu. Di sini Rasul menyampaikan dua orang muslim saling bertemu. Kemudian berjabat tangan. Kecuali akan diampuni dosa-dosanya qabla ayyaftariqa, sampai dengan dia berpisah. Boleh saya selesaikan sedikit Pak ya? Jadi sunnahnya ketika bertemu, kita senyum, ucapkan salam assalamualaikum, kemudian salam. Ini Pak, selama kita salaman ini Pak, dosa kita itu bergugur-guguran. Dawe sinten? Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu gini kan jadi semangat ketemu. Ya terus aja ketemu bojone wong ya salaman ngoten. Ya wis ketemu sak balone dhewe ngeten niku. Salaman. Nah, kemudian ya berikan sedikit prolog lah pembukaan. Jadi kalau ketemu itu jangan kemudian assalamualaikum tapi tanyakan kaifa halukum. Kalau bahasa Arabnya itu Rasulullah SAW seperti itu. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Jangan kemudian sing ditakoni yo
Aku nggak dulu aku nang kene berarti sehat. Iki jenenge wong digawe ati njaluk rempelo iki. Ya sampai salam. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas sehat? Alhamdulillah sehat. Itu muslim, masya Allah. Kan indah Pak kalau kita ketemu saudara kita sama kaum muslimin seperti itu, berjumpa, kemudian ucapkan salam, sampaikan tanya kabarnya. Ya. Dan baginda Nabi SAW ketika disapa, ini akhlak baginda Nabi SAW, itu beliau tidak pernah hanya melengos gini. Wassalam. Akhlak baginda Nabi SAW ketika disapa oleh sesama saudaranya, itu beliau menolehkan seluruh badannya. Seluruh badan ini merupakan bentuk daripada tahiyah, Pak, penghormatan. Merasa terhormat nggak kira-kira kalau kita disampaikan salam terus orang itu melengos badannya? Bahkan beliau menyampari lebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Sehat Pak, sehat. Oh Masya Allah, ini kalau muslim mengamalkan 3 sunnah ini saja, senyum, sapa, salam, oh luar biasa Pak. Indah muslim Pak, indah Islam. Saya kira inilah jawaban kenapa dahulu kaum muslim Islam itu menang. Kenapa Islam itu jaya. Kenapa Islam itu bangkit. Banyak berbondong-bondong orang masuk Islam. Di antaranya adalah karena akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetangga kita nggak peduli kita hafal berapa ayat Al-Quran. Tetangga kita nggak peduli berapa hadis yang kita hafal. Yang diperhatikan daripada tetangga kita itu apa? Akhlak, Pak. Akhlak. Di antara 3 hal ini. Kemudian mungkin di antara akhlak Nabi SAW juga adalah memberikan makan. Itu akhlak Nabi. Maka jamaah sekalian, semoga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir kajian ini kami ingin menghimbau kepada para jamaah sekalian, mari setelah kajian ini, yang kita mengaku umat Nabi, yang mengaku kita ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mari kita perlahan-lahan belajar perilaku baginda Nabi SAW, belajar mengamalkan akhlak baginda Nabi SAW, di mana ketika kita berjumpa mengamalkan 3S. Apa tadi 3S, Pak? Senyum, sapa, dan salam. Insyaallah taala ketika kita mengamalkan 3S ini secara istiqomah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan ikhlas? Artinya ikhlas itu adalah ibadah yang kita lakukan, kita persembahkan hanya kepada Allah. Mau orang membalas kebaikan kita atau tidak membalas kebaikan kita, nggak ada urusannya. Urusan saya hanya kepada Allah. Artinya ketika kita salam, Assalamualaikum, gak dijawab, yo ben. Sepenting ketemu tetap salam. Gimana mboten? Itu jenenge ikhlas, Pak. Maka dengan seperti ini insyaallah masjid ini akan makmur, masyarakat kita akan damai dan sejahtera. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada salah katanya kami mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dan tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.